Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izinnya, dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan salat Aidil Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Aidil Fitri yang Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang telah dilarangnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik baki ialah takwa. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah, seluruh umat muslim mengumandangkan takbir, artinya tanda hari kemenangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aidil Fitri adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Setelah 1 bulan kita dididik oleh Ramadan, 1 bulan kita ditempa untuk melakukan ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah. Kita kerjakan puasa, kita kerjakan solat tarawih dan witir, kita lakukan tadarus Al-Quran, kita berimpak sedekah zakat fitrah. Itu salah satu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan ibadah Ramadan, puasa yang kita lakukan, itu semua akan menempah kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang Ramadan telah meninggalkan kita. Kita tidak akan tahu apakah setahun ke depan kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan. Apakah kita bisa melaksanakan sholat tarawih dan puasa di bulan Ramadan tahun depan? Kita nggak tahu. Tetapi begitu mulianya Ramadan, begitu indahnya Ramadan, dengan penuh ampunan, dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya, Ramadan datang mencurahkan semua rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Pendidikan yang kita dapatkan selama Ramadan jangan kita sia-siakan. Mari kita pertahankan dengan melaksanakan sholat secara berjamaah, dengan melaksanakan puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan inilah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Sebagaimana di awal khutbah tadi kita sudah bacakan, wasari'u ila maghfirah. Segeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Segeralah kamu untuk mendapatkan surganya dari Allah. Yang surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, siapa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra.
orang yang selalu menafkahkan hartanya, baik dikala senang atau dikala susah. Wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang selalu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita penuh rasa duka cita yang sangat dalam. Dalam keadaan wabah, kita tetap melaksanakan ibadah semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita masih bisa berjumpa, bertatap muka, berjabat tangan dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang tua kita, ayah dan bunda kita, saudara, keluarga kita. Tetapi tahun ini terbatas. Kita terbatas dengan keadaan yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, melenyapkan kembali wabah ini dan kita bisa bertatap muka kepada orang tua kita yang senantiasa merindukan kita, yang senantiasa berharap ketika datangnya Ramadan, ketika datangnya Syawal, anak-anaknya datang dengan menjabat salam, peluk cium dan sujud kepada orang tua, meminta ampun dan meminta maaf bagi yang memiliki orang tua. Bagaimana dengan yang tidak ada lagi orang tua? Semuanya merasa duka, semuanya merasa sedih, karena orang tua yang mereka cintai sudah tiada lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang orang tua adalah makhluk yang paling unik. Kenapa yang paling unik? Karena hubungan Allah dengan orang tua itu sangat dekat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Engkau diwajibkan berbuat baik engkau diwajibkan menyembah Allah saja dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Kenapa hubungan Allah dengan orang tua ini sangat dekat? Sebagaimana Rasulullah katakan, ridallahu fi ridha walidain wa sukhtullahi sukhtul walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tuamu, murkanya Allah pun terletak kepada murka orang tuamu. Kalau orang tuamu senang, orang tuamu bahagia, orang tuamu gembira, Allah juga akan senang kepadamu. Tetapi sebaliknya, jikalau orang tua kita berduka, sedih, kecewa, menderita, Allah juga akan murka kepadamu. Maka dari itu hadirin kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita tidak bisa berjumpa dengan orang tua yang kita cintai dikarenakan hal yang seperti ini yang melanda dunia. Tetapi masih ada kesempatan kita bisa video call, meminta maaf kepada orang tua kita. Maka dari itu bersyukurlah bagi kita yang bisa berjumpa, bagi kita yang dekat dengan orang tua. Hormati, hargai, sayangi orang tua kita selagi dia masih ada. Satu ketika sahabat datang, ya Rasulullah, izinkan saya untuk pergi berjihad supaya saya mendapatkan ridha Allah. Rasulullah tidak katakan iya, tapi Nabi katakan, hayatul muka, apakah orang tuamu masih ada? Naam ya Rasul, ada. Irzam rijlaiha fasammal jannah. Engkau urus saja orang tuamu, engkau rawat dia, engkau bantu dia, engkau tolong dia, engkau perhatikan dia, maka engkau akan mendapatkan surganya di sana. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki orang tuamu. Artinya dengan berbakti kita, menghormati dan menghargai orang tua kita, maka kita akan mendapatkan surga di sana. Hadirin kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang Allah Subhanahu wa taala, begitu besar pengorbanan orang tua dalam mendidik kita, dalam membesarkan kita. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah dia mengeluh apa yang telah dia berikan kepada kita.
Tetapi banyak anak yang tidak memperhatikan orang tuanya. Sampai-sampai Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat, satu ketika nanti ada seorang pemuda yang akan datang ke tanah suci ini, namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kalian berjumpa dengannya, mintalah doa melalui mulutnya itu. Kenapa ya Rasul? Karena doanya itu mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah. Kok bisa? Orang yang jauh tinggal di Yaman, kok bisa doanya dikabulkan oleh Allah? Rupanya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jarak tempuh dengan kendaraan onta 40 hari. Tetapi Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Sampai ibunya berkata, "Ya Wais, mengapa engkau lakukan ini Wais? Engkau tak pikirkan letih, engkau tak pikirkan lelah, engkau menggendong ibumu, kakimu sampai berdarah. Engkau tak pikirkan itu?" Apa kata Wais? "Wahai ibunda, sekiranya perbuatanku ini adalah untuk membalas jasa-jasamu, air susumu yang ku minum, yang masih mengalir di dalam tubuhku ini, engkau sanggup tidak makan enak demi aku, engkau sanggup tidak tidur malam nyenyak demi aku, engkau sanggup berhutang demi aku. Sekiranya perbuatanku ini adalah untuk membalas jasamu, ini yang akan kulakukan. Tetapi tidak mungkin bisa terbalas dengan apapun. Kalau seandainya seorang anak mengerti betapa besar pengorbanan orang tua dalam membesarkan dia, maka tidak akan mungkin ada anak tega-teganya dia penjarakan ibu kandungnya. Tidak akan mungkin tega-tega ada anak yang membunuh orang tuanya. Kalau ada yang demikian, jangankan untuk mencium bau surga, untuk masuk surga tidak akan bisa. Hadirin kaum muslimin, jamaah Aidil Fitri yang Allah Subhanahu wa taala. Ada satu imam ketika dia merawat ibunya sampai-sampai ibunya meninggal dunia, dia menangis terus berlarut-larut. Sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah kematian ibumu?" "Tidak." "Lalu apa yang kau tangiskan?" "Aku menangisi karena pintu surgaku di dunia telah tertutup." Pintu surga di dunia adalah ayah dan ibunda kita. Kalau ingin mendapatkan surga dan ridho Allah, maka hargai dan hormati orang tuamu. Jangan sampai engkau membesarkan suaramu, bahkan membentaknya, bahkan melawan orang tuamu selagi dia masih ada. Tapi bagaimana dengan dia yang sudah tiada? Penyesalan yang timbul bagi orang tua yang sudah meninggal dunia itu takkan pernah kesudahan. Bayangkan, mungkin di tengah Ramadan orang tua kita meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Mungkin ketika Aidil Fitri orang tua pun juga pergi meninggalkan kita. Coba bayangkan, sebagian kita penuh rasa gembira ada orang tua di depan mata, tetapi ada sebagian anak yang meratap karena kehilangan orang tua, tidak mendapatkan kasih sayang, peluk dan cium orang tua. Bayangkan hanya batu nisan yang kita lihat. Coba kita perhatikan batu nisan orang tua kita, tertulis namanya. Apa yang kita ingat? Semua kenangan kita ingat. Kita rindu dengan ucapan nasihat orang tua kita. Kita rindu ingin memeluk orang tua kita. Kita ingin rindu untuk tidur di pangkuan orang tua kita. Tetapi semua itu tidak akan mungkin terjadi. Penyesalan yang timbul, mungkin kalau ada yang bisa menghidupkan kembali, ya Allah, kami ingin hidupkan kembali orang tua kami, ya Allah. Kami rindu ingin mendengarkan semua kata-kata nasihatnya. Kami rindu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, hidupkan kembali, ya Allah, supaya kami bisa membalas semua jasa-jasa mereka, ya Allah.
Tapi itu sudah terlambat. Bagi kita yang masih ada orang tua, sayangi, peluk, cium hangat. Kalau bisa kita tidur di pangkuannya, kalau bisa kita cium pipi dan keningnya, sebagai ucapan terima kasih atas semua yang telah mereka lakukan. Kalau boleh kita katakan orang tua itu pembohong. Kenapa dia sanggup berbohong demi kebenaran? Dia sembunyikan kesedihannya demi kita. Dia sembunyikan duka laranya demi kita. Semuanya dia sembunyikan. Tetapi bagaimana dengan kita? Bisakah kita membalasnya? Takkan mungkin bisa kita membalasnya. Sekurang-kurangnya kita hormati dan menghargai orang tua kita selagi dia masih ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua yang masih ada orang tua sayang, hormati, dan kita hargai orang tua kita selagi dia masih ada. Tetapi kalau sudah tiada lagi, hanya penyesalan yang tidak berkesudahan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana ya ghaffar dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Ghaffar. Dosa yang telah kami lakukan, baik dosa yang kecil maupun yang besar, baik dosa yang tampak atau yang tersembunyi, dosa yang masih ingat atau kami telah lupa. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa ayah bunda kami ya Allah. Sekiranya di antara kami ada orang tuanya yang masih hidup, sehatkan badannya ya Allah. Angkatlah segala penyakit-penyakitnya ya Allah. Istiqomahlah ia dalam beribadah. Mudah-mudahan akhir hayat engkau tutup dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Ghafur, sekiranya di antara kami ada orang tua yang telah meninggal dunia, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkan kuburan ayah bunda kami ya Allah. Terimalah amal ibadahnya. Jauhkan mereka dari azab kuburmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa ayah bunda kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan kuburan ayah bunda kami taman-taman surga-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kuburan mereka dari liang api neraka-Mu ya Allah. Kami bersaksi ya Allah atas kebaikan ayah bunda kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah.
sebagaimana mereka telah menyayangi kami waktu kecil ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ya Allah, sekiranya saat ini ya Allah orang tua kami berada dalam azab kuburnya ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni kesalahan mereka ya Allah, bebaskan mereka dari azab kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ya Allah, berikan mereka tempat yang terbaik, berikan mereka sahabat-sahabat yang terbaik ya Allah. Kami hanya berdoa bisa menyelamatkan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami buat ayah bunda kami ya Allah. Kami rindu ingin memeluk ayah bunda kami ya Allah. Kami rindu ingin tidur di pangkuan ayah bunda kami ya Allah. Kami rindu ingin untuk membalas semua kebaikan-kebaikan ayah bunda kami ya Allah. Mungkin di antara kami ada orang tuanya yang baru saja meninggal dunia. Ya Allah, sampaikan ucapan terima kasih kami kepada ayah bunda kami ya Allah. Ayah, ibu, terima kasih atas semua kebaikan kalian lakukan demi kami. Kalian berhutang demi kami. Kalian menumpahkan darah, keringat, cucuran air mata demi kami. Belum sempat kami membalas semua kebaikanmu ayah. Belum sempat kami membalas semua kebaikanmu ibu. Tetapi ajal sudah menjemput kalian. Ya Allah, seandainya engkau masukkan kami nanti ke surgamu ya Allah, kami ingin surga itu hadir kedua orang tua kami ya Allah. Rindu ya Rabb, sangat rindu kepada ayah bunda kami ya Allah. Izinkan kami untuk berkumpul kembali di surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyama ramadana. Ya Allah, terimalah ibadah salat kami ya Allah. Terimalah ibadah puasa Ramadan kami ya Allah. Sekarang Ramadan telah meninggalkan kami. Kami rindu ingin berjumpa dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Pertemukan kami ya Allah. Semua pendidikan Ramadan telah kami jalani ya Allah. Begitu banyak nilai-nilai Ramadan yang kami dapatkan ya Allah. Tumbuh rasa kasih sayang kepada kami sesama ya Allah. Ramadan, semoga kami bisa berjumpa dengan kami Ramadan. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Bukakan pintu hidayah buat anak-anak kami yang belum mendapatkan hidayah ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang akan mendoakan kami ketika kami sudah tiada lagi ya Allah. Jangan kau jadikan anak-anak kami adalah yang nerakanya buat kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pasangan hidup kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami yang menyenangkan hati kami ya Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Tutuplah usia kami nanti dengan keadaan yang baik ketika kami sedang salat, sujud, berzikir, baca Quran dan juga